semuanya. Perkenalkan, nama saya Christine Pionita Damanik. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kitab Yakobus. Selamat menyaksikan. Surat Yakobus dikenal baik di antara anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir karena petikan signifikan di Yakobus 1 ayat 5 yang menuntun Joseph Smith muda untuk mencari kebenaran dari Allah di sepanjang suratnya. Yakobus menekankan bahwa kita hendaknya menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Ini bisa kita lihat di Yakobus 1 ayat 22. Menelaah kitab ini dapat membantu kita memahami pentingnya menyatakan iman melalui perbuatan atau tindakan-tindakan. Bisa kita lihat di Yakobus 2 ayat 14-26. Dan mengilhami mereka untuk mencari mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Nah, kita lanjut. Siapa yang menulis kitab Yakobus? Surat tersebut menyatakan bahwa kitab Yakobus ditulis oleh Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Di sini bisa kita lihat di Yakobus 1 ayat 1. Jadi tradisi Kristen meyakini bahwa Yakobus ini seperti Yudas adalah salah seorang putra Yusuf dan Maria, dan oleh sebab itu saudara tiri Yesus Kristus bisa kita lihat juga di Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat 3, Galatia 1 ayat 19. Fakta bahwa Yakobus disebut pertama-tama dalam daftar saudara laki-laki Yesus di Matius 13 ayat 55 dapat mengidentifikasikan bahwa dia adalah sulung dari saudara-saudara tiri tersebut. Seperti saudara tiri Tuhan lainnya, Yakobus pada awalnya tidak menjadi murid Yesus. Terlihat di Yohanes 7 ayat 3-5. Meskipun demikian, setelah Yesus dibangkitkan, Yakobus adalah salah seorang kepada siswa siapa Kristus menampakkan diri sebagai makhluk yang dibangkitkan. Kemudian Yakobus menjadi seorang rasul, dan menurut para penulis Kristen di masa awal, uskup pertama gereja di Yerusalem yaitu Yakobus. Sebagai pemimpin di gereja, dia memainkan peran penting dalam sidang yang diadakan di Yerusalem. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul 15 ayat 13. Pengaruhnya di gereja tanpa keraguan diperkuat oleh kekerabatannya dengan Yesus. Namun, Yakobus memperlihatkan kerendahan hati dalam memperkenalkan dirinya bukan sebagai saudara Yesus, tetapi sebagai hamba Tuhan. Bisa kita lihat di Yakobus 1 ayat 1. Selanjutnya, kapan dan di mana kitab Yakobus dituliskan? Tidak diketahui kapan Yakobus menulis surat ini, karena Yakobus tinggal di Yerusalem dan mengawasi urusan-urusan gereja di sana. Dia kemudian besar dan menulis suratnya dari area itu. Fakta bahwa Yakobus tidak menyebutkan konferensi Yerusalem pada kira-kira 50 Masehi dapat mengindikasikan bahwa surat ini ditulis sebelum itu terjadi. Jika surat ini memang ditulis sebelum konferensi Yerusalem, itu merupakan salah satu surat pertama yang telah dituliskan dalam Perjanjian Baru. Oke, selanjutnya kita membahas kepada siapa surat ini dituliskan dan mengapa. Oke, Yakobus menunjukkan surat ini kepada 12 suku di perantauan. Bisa kita lihat juga di Yakobus 1 ayat 1. Artinya, seluruh Bani Israel, dia mengundang mereka untuk menerima Injil dan datang ke dalam kawanan Kristus. Oke, ini bisa kita lihat di buku Bruce R. McConkie atau 3 jilid. Yakobus menginstruksikan para anggota gereja untuk menjalani kehidupan mereka sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus.
Baiklah, kita lanjut lagi. Apa saja fitur menonjol dalam kitab ini? Oke, surat Yakobus terkadang diklasifikasikan sebagai sastra, kebijaksanaan, serupa untuk kitab Perjanjian Lama, seperti Amsal. Teks surat tersebut terdiri dari penjelasan singkat tentang asas-asas hidup Kristiani. Selain itu, ada persamaan erat antara khotbah Yerusalem di bukit yang tercatat di Matius 5 sampai Matius 7. Dan kata-kata Yakobus, beberapa tema serupa mencakup menanggung penganiayaan, terlihat di Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, Matius 5 ayat 10 sampai 12, yang menjadi sempurna atau matang secara rohani. Baiklah, ini bisa kita lihat juga di Yakobus 1 ayat 4, Matius 5 ayat 48, memohon kepada Allah, Matius 7 ayat 7 sampai 8, melakukan kehendak Allah, Yakobus 1 ayat 22, mengasihi sesama, Yakobus 2 ayat 8, mengetahui yang baik dan yang jahat melalui buahnya. Yakobus 3 ayat 11 sampai 12 juga menjadi pembawa damai. Kita bisa juga lihat di Yakobus 3 ayat 18, dan tidak mengucapkan sumpah. Kita lanjut ke garis besar. Garis besar kitab Yakobus. Yakobus 1 sampai 2 menyapa para pembacanya dan memperkenalkan beberapa tema besar dari suratnya, termasuk menanggung percobaan, mencari kebijaksanaan atau hikmat, dan hidup selaras dengan iman yang diakui. Pendengar firman Allah hendaknya juga menjadi pelaku firman. Yakobus mengidentifikasikan ibadah yang murni sebagai merawat yatim piatu dan janda, serta mengupayakan untuk hidup bebas dari dosa. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 27. Para orang suci hendaknya mengasihi sesama mereka dan menyatakan iman mereka melalui perbuatan mereka. Yakobus 3 sampai 4 menginstruksikan sifat merusak dari tutur kata yang tidak terkendali dan membandingkan itu dengan buah kesalehan dari mereka yang menciptakan kedamaian. Dia memperingatkan para pembacanya untuk tidak berteman dengan dunia, tetapi untuk menolak iblis dan mendekat kepada Allah. Kita lihat di Yakobus 5, Yakobus memperingatkan orang kaya yang jahat. Dia mengasihi suratnya dengan pokok-pokok nasihat singkat mengenai tanggung jawab para orang suci terhadap sesama anggota gereja.